Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaida dengan NIM 1345301300016. Di sini saya akan menjelaskan 3 judul karya tulis ilmiah yang ingin saya ajukan. Dengan judul yang pertama yaitu efektivitas ubi jalar ungu Liponia batatas L sebagai media alternatif pengganti Sabouraud-Dekkers agar SDA untuk pertumbuhan jamur Rhizopus sp. Alasan saya mengajukan judul ini karena yang diketahui SDA telah lama digunakan sebagai media kultur standar bagi bumi. Keterbatasan ketersediaan dan biaya yang relatif tinggi mendorong perlunya pengembangan media alternatif dari bahan lokal. Ubi jalar ungu yang kaya akan karbohidrat, gula, vitamin, dan mineral terbukti mampu menyediakan nutrisi sebanding dengan SDA. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan ubi jalar dapat digunakan sebagai media alternatif pengganti media komersial untuk pertumbuhan jamur filamentos seperti Aspergillus flavus dan Aspergillus niger. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada ubi jalar cukup mendukung pertumbuhan jamur dan jamur Rhizopus sp memiliki kebutuhan nutrisi yang serupa dengan kapang tersebut. Pada jurnal Artati, Rapika, Diasang, Ridwan, dan Anwar pada tahun 2023 dengan judul Potensi Kulit Singkong sebagai Media Alternatif Pertumbuhan Aspergillus niger dan Rhizopus oryzae dengan modifikasi konsentrasi. Dengan hasil, kulit singkong dapat dijadikan sebagai alternatif media bagi pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae dengan konsentrasi 15%. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kulit singkong masih mengandung karbohidrat, pati, dan mineral yang cukup tinggi sehingga berpotensi menjadi substrat pertumbuhan jamur kapang, yang dimana kandungannya hampir sama dengan ubi jalar ungu. Oleh karena itu, saya ingin memakai ubi jalar, yaitu ubi jalar ungu. Apakah itu efektif sebagai media alternatif pertumbuhan jamur Rhizopus sp sebagai alternatif pengganti Sabouraud-Dekkers agar? Judul yang kedua yaitu hubungan kadar asam urat serum dengan kejadian prehipertensi dan hipertensi pada usia produktif. Alasan saya mengajukan judul ini karena pada usia produktif pada kelompok usia 20-59 tahun mulai terjadi peningkatan kasus prehipertensi dan hipertensi yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup modern seperti pola makan tinggi purin, konsumsi gula berlebih, obesitas, stres pekerjaan, dan kurang aktivitas fisik. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kadar asam urat serum sehingga usia produktif menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami hiperuremia dini. Jika kadar asam urat meningkat pada usia muda, risiko berkembangnya hipertensi dan penyakit kardiovaskular di masa mendatang akan jauh lebih besar. Selain itu, banyak kasus hipertensi pada usia produktif tidak terdeteksi karena tidak bergejala. Sehingga mempelajari hubungan antara asam urat dan tekanan darah pada kelompok ini penting untuk deteksi dini. Pada penelitian Agustira, Simbolan, dan Kusdalina 2023 dengan judul Hubungan Kadar Asam Urat dengan Tekanan Darah pada Sivitas Akademik Poltekkes Kemenkes Bengkulu juga menunjukkan bahwa kadar asam urat tinggi cenderung berhubungan dengan tekanan darah yang meningkat pada usia produktif, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, meneliti hubungan kadar asam urat dengan prehipertensi dan hipertensi pada usia produktif sangat relevan untuk memetakan resiko metabolik sejak dini serta mendukung upaya pencegahan komplikasi kronis di masa depan. Judul yang ketiga yaitu gambaran indeks eritrosit pada pasien thalassemia beta mayor DRSD idaman Banjarbaru. Alasan saya memilih judul ini karena thalassemia beta mayor merupakan salah satu kelainan darah herediter yang menyebabkan gangguan produksi hemoglobin sehingga pasien mengalami anemia kronis dengan sel darah merah yang kecil, mikrositik, dan pucat hipokrom. Karena kelainan ini secara langsung mempengaruhi bentuk dan kualitas eritrosit, pemeriksaan eritrosit seperti MCP, MCH, MCHC, dan RDW menjadi sangat penting untuk menilai kondisi hematologi pasien, memantau perjalanan penyakit, serta melihat pengaruh terapi transfusi yang mereka jalani. Penelitian mengenai gambaran indeks eritrosit tetap relevan karena karakteristik hematologi pasien thalassemia dapat bervariasi antar daerah, terutama dipengaruhi oleh frekuensi transfusi, status zat besi, dan perbedaan genetik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ibrahim, Chong Fuh Chong, dan Des Kasetia 2024 dengan judul Pengaruh Kadar Ferritin terhadap Indeks Eritrosit MCH, MCP, MCHC pada pasien thalassemia di RSUD Dr. Jainal Abidin menunjukkan bahwa kadar ferritin
dengan riwayat transfusi berpengaruh nyata terhadap nilai MCP, MCH, dan MCHC pada pasien thalassemia. Selain itu, penelitian Rohmah, Siti, dan Nurhayati, Betty, dan Hayati, M. dan Durachim, Adang, 2021, pengaruh nilai indeks eritrosit sebelum dan sesudah transfusi pada pasien thalassemia beta mayor, menjelaskan bahwa perubahan indeks eritrosit sebelum dan sesudah transfusi dapat membantu nilai respon terapi dan kebutuhan klinis pasien. Alasan lain mengapa penelitian ini penting dilakukan khusus pada pasien thalassemia beta mayor adalah karena kelompok ini merupakan bentuk thalassemia yang paling berat, transfusion dependent, sehingga hampir seluruh pasien bergantung pada transfusi darah seumur hidup. Ketergantungan terhadap transfusi menyebabkan perubahan yang lebih nyata pada indeks eritrosit akibat perubahan hemolisis kronis, supresi sumsum tulang, dan penumpukan zat besi. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, penelitian mengenai gambaran indeks eritrosit pada pasien thalassemia beta mayor sangat penting dilakukan untuk menyediakan data objektif yang dapat membantu evaluasi klinis dan perencanaan terapi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.